semua yang ada di rumah, pasti baik-baik saja ya. Bertemu lagi bersama kita di acara talk show GPD Efata. Nah, pada kesempatan pada hari ini kita kedatangan satu tamu yang sangat-sangat spesial. Jika bulan lalu kita bertemu dengan Bapak Gembala kita, sekarang kita akan berjumpa dengan Ibu Gembala kita. Ayo tepuk tangan dong untuk Ibu Gembala kita. Saya persilahkan Ibu Gembala untuk memperkenalkan dirinya. Puji Tuhan, haleluya semuanya. Puji Tuhan. Shalom. Halo. Apa kabar? Kabar baik diberkati Tuhan. Saya yakin kita semua kabar baik diberkati Tuhan luar biasa. Apalagi sebagai youth harus bersemangat. Haleluya. Amin. Saya perkenalkan diri saya, namanya Deborah Ratna. Suatu nama yang indah. Nama yang diberikan oleh orang tua. Dan waktu saya lahir, nama Deborah itu sebenarnya dari gembala. Bapak gembala memberikan nama Deborah karena beliau orang Sunda, jadinya dinamakanlah Ratna. Sebenarnya orang tua kami mempunyai nama yang berbeda. Iya, tetapi kita ikut saja karena artinya juga bagus. Jadi jadilah saya Deborah Ratna. Puji Tuhan atas kesempatan yang indah diberikan pada malam hari ini. Sebenarnya jujur saya agak bingung dan grogi kalau bicara di depan seperti ini. Karena saya tidak terbiasa untuk berkata-kata di depan mimbar. Tetapi kalau di depan umum saya biasa banyak bicara. Maksudnya pekerjaan. Ya, di dalam hal pekerjaan yang menyangkut bicara juga karena servis. Puji Tuhan, itu saja perkenalan saya. Jadi mungkin ada yang mau Tante Deborah Ratna. Ya, Deborah Ratna. Deborah adalah hakim dan saya senang dengan profil Deborah adalah seorang hakim wanita. Dia pemberani dan dia berjuang. Saya senang dan saya rindu menjadi seperti Deborah yang kuat dan tangguh. Serta Ratna itu adalah nama permata. Jadi berkilau-kilau, dimanapun saya berada boleh menjadi berkat buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi tadi nama Deborah tadi diberikan oleh pendeta jadinya Iya. ya. Nama aslinya tadi siapa tuh sebenarnya? Mau dikasih nama apa sama orang tua? Mereka berencana Deborah Rina. Oh, Rina. Tapi menjadi Ratna. Dan itu bukan dengan sengaja. Saya rasa itu adalah rencana Tuhan supaya saya menjadi permata. Begitu. Jadi saya suka disangka orang Sunda. Karena menyangkut nama Ratna itu ya. Memang papi saya, keluarga memang mereka lama tinggal di Jawa Barat. Jadi samalah. Menyatu juga bisa jadi Deborah Ratna. Jadi ntar kayak batu rata cempaka gitu ya, Iya. berkilau-kilau gitu Iya. ya. Tapi emang kelihatan sih dari sini juga udah berkilau gitu ya mukanya ya. Selalu tersenyum ya Ibu Gembala kita ini. Memang hebat. Kalau kita suka lihat kan kalau minggu pertama kan suka jadi WL ya, worship leader ya. Semangat banget gitu kan, berkilau-kilau gitu ya. Harus. Seperti nama, seperti orangnya. Nah, sekarang kita boleh dong tahu lebih lebih banyak soal masa kecilnya Tante Deborah. Jadi kalau nggak salah saya dengar Tante Deborah itu lahir prematur ya? Ya betul. Boleh tolong diceritakan? Boleh. Pada waktu itu sebenarnya mami saya mau ke rumah sakit cuma cek. Tapi ternyata saya sudah mau keluar. Karena saya sudah tidak sabar untuk melihat dunia ini. Gitu. Jadi lahirlah saya dengan prematur. Beratnya berapa ya waktu? Beratnya 1,8. Jadi dengan botol, kata mami, botol itu hampir sama. Hampir sama. Ya hampir sama. Dan sangat kecil, kurus. Sehingga memungkinkan orang berpikir pasti sudah tidak lama usianya. Seperti itu karena zaman dulu tahun 69 itu saya lahir 7 November tahun 1969. Ya. Dan waktu itu peralatan belum terlalu canggih dan sangat mahal. Inkubator itu mahal. Jadi hanya beberapa hari saja saya di inkubator. Dan setelah itu saya dibawa pulang dengan iman oleh orang tua saya. Dan semua berkat karena pertolongan Tuhan.
saya boleh hidup. Dan apa kata orang mengenai bayi prematur? Pasti tahu kalau bayi prematur banyak sekali kelemahannya karena organ tubuhnya itu belum sempurna. Seperti menjadi anak yang idiot, seperti itu ya, keterbelakangan mental dan lain sebagainya lah. Ada yang menjadi buta karena terlalu banyak di inkubator sinar cahaya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan halaukan semua itu. Dan saya yakin dan percaya berkat doa dari orang tua, dan doa itu besar kuasanya. Ya, walaupun saya kuning kecil sekali, Mami sering cerita, rasanya kayaknya tidak mungkin, tinggal tulang sama kulit keriput, tidak ada dagingnya, karena kecil sekali ya. Tetapi berkat pertolongan Tuhan, Tuhan izinkan saya untuk hidup karena saya tahu bahwa Tuhan selalu punya rencana dalam kehidupannya. Sehingga waktu saya umur 5 tahun, saya sempat mengalami penyakit yang parah. Penyakit apa itu, Tante? Iya, saya kata dokter itu penyakit liver. Jadi waktu itu liver saya membengkak sehingga perut saya gendut, badan sudah menguning. Penyakit kuning ya? Kuning, iya. Dan tidak bisa berjalan. Saya ingat kurang lebih 1 bulan saya tidak bisa berjalan dan saya hanya di tempat tidur. Ada pendeta datang berdoa. Mereka berserah mungkin dalam hati mereka. Saya serahkan sama Tuhan. Hanya keajaiban yang bisa menyembuhkan. Dan Mami, orang tua saya, tidak pernah luput berdoa dan percaya kuasa Tuhan itu ajaib. Dan kuasa Tuhan itu hebat dan dahsyat. Mari beri kemuliaan buat kuasa Tuhan. Dan saya dijamah oleh Tuhan dan saya disembuhkan. Luar biasa, saya disembuhkan dan saya belajar berjalan. Ada waktu itu setelah tidak lama saya sembuh, saya sekolah. Pertama kali saya sekolah, saya difoto. Nah itulah orang baru baik sakit difoto ya. Kepalanya kayak ete, iti, makhluk luar angkasa. Yang kepalanya besar, yang kepalanya besar, badannya kecil gitu ya. Nah, itulah saya. Tetapi itu berkat mujizat Tuhan. Saya disembuhkan sehingga sampai hari ini saya tidak pernah mengalami gangguan masalah apapun. Maksud saya hati saya bagus. Karena kan kalau liver kan hatinya pasti rusak ya. Ada organ tubuh yang sudah rusak. Tetapi begitu ajaibnya Tuhan. Karena apa? Sekali lagi balik kepada rencana Tuhan yang indah. Haleluya. Dia mempunyai jalur yang sangat luar biasa. Saya disembuhkan. Itu mujizat. Ada 2 mujizat yang saya sudah alami. Waktu lahir prematur, Tuhan menghidupkan saya. Dan pada waktu saya umur 5 tahun, Tuhan kembali menghidupkan saya. Boleh dong beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, amin. Lalu tadi lahir prematur kan, terus sakit. Itu lalu dengan orang tua bagaimana? Pengalaman dengan orang tua selama masa kecil sampai sekarang itu. Mami tadi ya sebutnya ya, Mami dengan mungkin papi itu bagaimana ya pengalamannya? Puji Tuhan, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Pada waktu saya mengalami sakit berat, sebenarnya orang tua saya dalam keadaan yang tidak baik, seperti itu. Lalu sejak itu juga pun terjadi, saya harus katakan terjadi perpisahan dan saya tinggal dengan mami saya. Seperti itu. Dan itu suatu keputusan bagi seorang anak berumur 5 tahun adalah keputusan yang sangat sulit untuk saya ambil. Boleh saya bagikan sedikit mungkin ceritanya? Ya, boleh. Ya. Kalau berkenan, pada waktu itu saya tinggal di rumah kakaknya papi saya dan saya tinggal di situ. Waktu itu saya lihat mami saya datang. Mami saya bawa permen kesukaan saya. Tahu permen jelly? Permen jelly yang ada gula-gulanya itu? Yang kotak itu ya? Yang warna-warni. Yang warna-warni. Ada di profil saya lupa ada di profil lain saya. Saya taruh itu karena itu suatu kenangan yang indah. Ya, mami bawa kesukaan saya itu dan saya sangat senang. Lalu waktu itu mami bilang, Debbie mau ikut papi atau mau ikut mami? Saya waktu kecil itu saya tidak tahu mau bicara apa. Saya sayang kedua orang tua saya. Saya sayang dengan papi saya. Papi bilang, Deb, nanti kalau papi pulang, papi akan bawakan tempat tidur.
Karena terus terang kami tidurnya di lantai. Ya. Saya ingat janji papi itu. Pulang papi bawakan tempat tidur, belikan tempat tidur. Lalu saya bilang gak bisa mami, ikut mami karena papi bilang, papi pulang nanti bawa tempat tidur. Itu pemikiran seorang anak. Ya sudah kalau begitu. Saya lihat muka mami saya sedih. Dan dia pulang, dia berjalan waktu dia berbalik, hati saya sedih. Saya rasanya gak tega. Lalu dengan secepat itu saya berlari, saya panggil mami. Saya lari dan mami berbalik memeluk saya. Dan saya dibawa mami. Dengan baju yang ada di badan, saya tinggal bersama dengan mami. Seperti itu. Jadi itulah, tetapi saya tidak menganggap itu suatu bencana atau suatu kesedihan. Karena saya percaya bahwa tangan Tuhan selalu menolong dan menopang kita. Sehingga waktu itu saya tumbuh dalam perjalanan hidup itu. Saya pergi ke sekolah, pertama kali saya sekolah itulah yang difoto tadi, yang kayak Ete itu. Berarti maminya Tante Debbie itu orang yang kuat berarti ya, single parent gitu kan. Puji Kan. Tuhan. Berarti memang kalau kita sering lihat kalau Mami Sarah ya namanya. Mami Sarah itu merupakan figur yang sangat-sangat mencolok memangnya di rumah tangga ya. Sangat-sangat kuat ya. Kemudian berarti tumbuh dengan Mami itu dulu cita-citanya apa ya? Maksudnya pasti ada dong pemikiran ke depan ingin menjadi apa seperti itu kan. Apalagi dengan keluarga yang seperti itu pastinya Tante tidak berkecil hati kan pastinya kan. Iya, saya dengan mami dan tinggal dengan oma dan dengan kakaknya mami, ya kami tinggal bersama dan saya dididik menjadi seorang yang sangat kuat. Walaupun saya perempuan, tetapi saya diberikan kepercayaan dan saya sangat mandiri. Saya pergi pulang sekolah, kadang diantar dan kadang saya tidak diantar dan tidak dijemput. Jadi saya berjalan sendiri. Ya, saya memang orangnya dari dulu suka mencari tahu. Jadi saya pulang waktu dijemput kadang-kadang saya di sekolahan suka nggak ada. Ya, saya di sekolah suka nggak ada. Karena apa? Ternyata saya sedang menyusuri gang lepas gang. Wow. Ya, itu saya pingin tahu ada apa di gang itu. Pingin tahu. Ya, dan saya sangat mandiri dari umur 5 tahun. Lalu saya belajar naik kendaraan umum sendiri. Waktu sudah SD, saya SD kelas 3, kelas 4, umur 8 tahun, itu saya bisa naik bis. Ya bayangkan ya, coba bayangkan nih. Sekolahnya di kota, tahu kota? Di Beos, di stasiun kota, ya, di kota lama. Lalu di Pinang Sia saya sekolah. Lalu saya tinggal waktu itu di Klender. Klender itu Jakarta Timur. Tahu ya, Duren Sawit ke sana lagi. Masuk lewat Duren Lumayan Sawit. jauh ya berarti. Lumayan ya. jauh. Waktu itu masih ada lapangan banteng. Iya, masih ada lapangan banteng. Jadi perjalanan saya kalau mau tahu, kadang saya jalani sendiri. Iya. Oh, itu nggak diculik itu. Ya, itu. Hanya satu pesan mami yang saya ingat. Ya, kalau mau menyeberang jalan, tolong datang ke polisi dan minta diseberangi. Jadi mami sudah membekali tas saya itu, dia kasih 2 cara. Taruh uang ada di dalam tas dulu tas presiden, yang tas kayak koper ya. Di dalam tas itu ditaruh uang. Selain ada uang juga di dompet. Jadi uang itu ada 2, jaga-jaga. Sudah sedemikian rupa diproteksi. Lalu jadi dari sekolah saya pergi naik dulu oplet. Oplet itu dari kayu. Tahu kan, dari kayu itu kalau dibuka jendela, itu pasti jendelanya dibuka semua, anginnya masuk. Saya naik oplet dari kota, saya naik oplet itu ke lapangan banteng. Dari lapangan banteng, saya naik metro mini ke Kampung Melayu. Dari Kampung Melayu, saya naik metro mini lagi yang ke arah Perumnas Klender. Turunlah saya di situ. Jadi berapa kali? Lumayan jauh ya. Umur 8 tahun. Waduh, Ya. itu nggak nyasar itu ya. Enggak, tapi saya sering ketiduran. Waduh.
Saya sering ketiduran, tiba-tiba saya sudah sampai saya bingung bangun di mana ya. Ternyata saya turun di Kampung Melayu, harus saya turunnya di Jatinegara. Waduh. Atau Lewat. kadang-kadang kelewatan lebih jauh lagi ke Cililitan. Waduh. Baliknya gimana itu jadi? Baliknya saya balik lagi. Ada alternatif lain, dari Cililitan ada naik namanya Metro Mini yang ke arah sana juga. Jadi itulah karena saya orangnya suka tidur ya, gampang tidur. Jadi ketiduran. Dan uniknya saya kalau naik bis itu selalu kadang-kadang ada orang berbelas kasihan sama saya. Saya suka dikasih tempat duduk di pangku. Ya, di pangku. Tapi saya tidak pernah rasa takut karena itulah saya yakin dan percaya doa seorang ibu selalu menyertai. Ya. Amin. Dia mungkin dengan mata secara mata dia terbatas. Tetapi dengan kuasa doa beserta dengan tangan Tuhan yang selalu menopang dan menyertai saya sampai saat ini. Puji Tuhan. Jadi tadi perjalanan main jauh dari ya, dari ketiduran itu. Untung nggak ada yang culik ya itu ya. Kalau ada yang iseng gitu kan diculik Iya. gitu ya. Terus katanya dengar-dengar dari kabar lah gitu kan. Katanya dulu sering dikasih uang buat itu ya, buat apa? Buat perjalanan tapi malah disimpan ya buat nabung ya. Oh iya, Akhirnya- saya sangat sangat irit karena apa? Saya selalu menyimpan bagian uang saya. Ya, saya ada ada bagian untuk transportasi. Jadi yang harusnya saya naik becak, ya, saya tidak pergunakan itu untuk naik becak, tapi saya jalan kaki. Uang becak saya simpan. Ya, itu saya tabung sampai temannya Mami pernah bilang, aduh si Debbie rajin bener nabung. Rupanya saya pergi ke bank, yang menjadi tellernya itu adalah teman Mami. Aduh. Ya, jadi teman Mami lapor, Mami itu nggak tahu saya suka nabung. Ya, itu uangnya saya tabung. Lalu ada yang pokoknya ada bagian-bagian yang saya bisa pakai jalan kaki, saya berjalan kaki. Dan selama perjalanan itu saya melihat bahwa Tuhan selalu sangat dekat. Walaupun waktu SD, tanda kutip saya sebenarnya nakal. Wah, nakal. Nanti ada satu cerita sendiri, waktu Tuhan menjamah saya, itulah titik perubahan hidup saya. Nakalnya itu, ya nakal ikut-ikutan teman sebenarnya. Seperti bolos sekolah, ya, seperti itu kan. Lalu rapot merahnya banyak. Waduh. Lalu Mami, ya harusnya ada tanda tangan orang tua. Nakal, maaf ya Mami ya. Saya palsukan tanda tangannya. Waduh. Karena nilainya jelek, itulah nakal saya saudara ya. Ya nakal begitulah. Tapi Nakal. sekarang udah enggak dong kalau Ya, sekarang. tapi ada satu cerita nanti titik balik. Mau diceritakan juga atau nanti? Boleh. Ada waktu dengan kenakalan saya ada titik balik. Dan saya sekolahnya pindah waktu saya kelas 5 dan kelas 6. Saya pindah ke lebih dekat dengan rupa cuma 1 kali. Dan tapi saya naik mobil antar jemput sekolah. Jadi tidak bisa ke kiri dan ke kanan. Tiap pagi dijemput. Pulang diantar oleh antar jemput sekolah. Dan saya sekolah di sekolah Katolik. Setelah saya lulus SD, saya ikut retret. Mami bilang, ikutlah retret. Oke, saya ikut retret. Karena saya umur 12 tahun waktu itu. Ikut retret dengan orang-orang gereja, tapi ke gereja rajin. Setiap hari Minggu, saya selalu dengan Mami pergi ke gereja. Dan pagi-pagi, jam 5:30 pagi kita sudah jalan. Bayangkan dulu rumah kami di Kelapa Gading, gereja ada di Ketapang, di kota. Itu kendaraannya juga berkali-kali. Naik becak dulu sampai di depan, baru naik mobil ke arah Grogol naik bis, lalu dari situ naik bis, baru naik bajai sampai di gereja. Hujan, panas, tetap kami jalani. Yang penting Tuhan nomor 1. Amin. Ya. Jadi itu, nah Mami bilang ikut ke retret, balik lagi retret. Di retret itu nyanyi-nyanyi ya, karena saya dengan teman-teman sebaya, saya dari umur 5 tahun, punya teman sama seperti kalian lah. Pasti punya teman masa kecil yang tumbuh bersama pada waktu sekolah minggu ya. Itulah saya juga punya. Waktu itu ada malam terakhir, malam tantangan. Ada, semua disuruh maju. Siapa mau dipenuhkan Roh Kudus katanya, suruh maju.
Dan saya sering lihat orang kepenuhan Roh Kudus. Saya sering lihat oma-oma, om-om, tante-tante zaman dulu kalau kepenuhan Roh Kudus itu bangkunya kan dari bangku kayu ya. Sampai kubrak gitu. Sampai goncang gitu ya. Itu kepenuhan Roh Kudus. Saya tahu bukan suatu hal yang heran buat saya. Tapi dipenuhkan Roh Kudus. Kalau kamu maju. Dan mati saya kan anak-anak. Bukan buat anak-anak ini. Ini buat orang tua gitu. Suruh maju, saya didorong sama pembina saya. Maju kamu gitu. Akhirnya ragu-ragu karena didorong, akhirnya saya maju. Saya maju, begitu saya maju, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Saya tiba-tiba tidak tahu badan saya gemetar. Dan rasanya panas, saya seperti dibakar. Sampai saya keringatan semua. Saya bilang, apa ini? Setelah itu saya dikasih tahu dengan pembina saya. Puji Tuhan, selamat ya. Kamu sudah dipenuhkan Roh Kudus. Tetap dijaga itu. Saya penuh Roh Kudus. Saya kan masih anak-anak gitu kan. Umur 12 tahun. Tetapi itulah Tuhan kalau mau bekerja. Bukan hanya dengan orang dewasa. Tapi dengan anak-anak pun dia bisa bekerja. Dan sejak saat itu titik balik kehidupan saya. Saya yang tadinya nakal. Saya yang tadinya suka bantah orang tua. Saya suka bantah oma. Dulu ada oma. Saya panggil Popo. Iya Popo. Popo ngomong A, saya ngomong B. Suruh tidur, saya malah keluar. Pokoknya bertentangan. Sampai Popo darah tingginya suka naik. Gara-gara saya. Waduh. Tetapi sejak itu Tuhan mencamas dengan luar biasa. Dan semuanya berubah. Saya alami kehidupan bersama dengan Roh Kudus. Berjalan dengan Roh Kudus selama itu. Dan selama saya berjalan kaki. Pulang pergi sekolah. Saya pergi ke gereja hampir setiap hari. Hari Senin saya pemahaman Alkitab. Hari Selasa tidak ada. Hari Rabu saya pergi kebaktian remaja. Hari Kamis saya ikut pelajaran Alkitab. Lalu hari Jumat ada doa semalam suntuk. Hari Sabtu ada pemuda. Pada saya masih kecil saya ikut. Hari Minggu saya ibadah. Bagaimana caranya? Saya sekolah. Dengan seragam sekolah saya bawa baju gereja, baju kaos. Lalu kalau umpamanya dulu kan sekolah pagi, sekolah siang. Kalau pas saya sekolah siang, saya langsung bawa baju. Saya bawa baju, lalu saya pergi dari sekolah saya dulu di daerah Jakarta Timur, di Klender dan di Cipinang. Menuju kota itu Jakarta Pusat. Berapa kali saya naik bis. Saya bawa baju. Saya mandi di gereja. Saya mandi di gereja. Bahkan kadang-kadang saya bersihkan itu gereja. Waktu itu belum pembina belum datang. Belum ada orang-orang. Orang lain tidak lihat. Saya sapu. Saya atur bangku-bangku. Ya. Begitu mereka datang saya sudah rapi. Dengan kaos, dengan bajunya tapi bawanya seragam sekolah. Ya. Pulang sudah malam. Tapi saya tidak pernah merasa takut. Waktu saya pulang malam ke Kelapa Gading dari kota. Saya tahu ada tangan Tuhan yang menolong. Bahkan saya pernah naik satu bis. Kesaksian mungkin. Saya itu di bis itu sedikit orang karena udah malam. Zaman dulu itu malam itu sangat mengerikan. Saya ditanya mau kemana dek? Mau pulang pak ke Kelapa Gading. Banyaklah pertanyaan. Sampai di Senin kan tahu mungkin. Katanya sarangnya penjahat. Saya dengan enaknya saya turun. Kadang-kala untuk mengirit ada bis yang mau pulang kandang istilahnya. Saya ikut itu. Saya ikut nebeng. Padahal saudara tidak ada penumpang. Cuma saya sendiri. Begitu beraninya. Saya bukan beranian saya, tidak. Tapi saya tahu ada Tuhan. Sehingga orang yang berniat jahat, dia itu sudah dipatahkan niat jahatnya. Dan saya percaya itu adalah tangan Tuhan serta doa orang tua yang luar biasa. Itu perjalanan hidup saya selama saya SMA dan saya punya cita-cita. Wah, apa tuh cita-cita? Seperti tadi ditanyakan kan, dari kecil waktu saya SD, saya suka lihat itu baca buku 5 sekawan mengenai Inggris, pertualangan mereka. Saya rasa ingin sekali saya lihat negara Eropa seperti apa. Saya ingin lihat luar negeri itu seperti apa.
Lalu saya lihat-lihat buku-buku yang ada gambar Eropanya gitu ya. Kayaknya enak sekali. Dan saya punya satu lagu favorit. Lagu apa itu? I Have a Dream. Oh, I Have a Dream. Mungkin, Saya punya mimpi ya. iya. Saya punya mimpi. Dan kata-katanya sangat indah. Walaupun apapun yang menghalangi, tetapi saya akan mencapai mimpi saya itu. Dan saya bernyanyi, saya punya mimpi. Mimpi saya itu saya taruh di tangan Tuhan. Cita-cita saya satu, cuma mau ke luar negeri. Dan tahu betapa rindunya saya melihat luar negeri, kepinginnya saya pingin sekali ke luar negeri. Saya sampai rela berjalan kaki ke Halim Perdana Kusuma. Dulu bandara internasional itu Halim Perdana Kusuma. Belum ada Soekarno-Hatta berarti ya? Belum ada. Dan itu jalannya kalau dilihat dari sekarang, dari luar sampai ke dalam, saya bisa jalan kaki. Waduh. Saya pernah ajak saksi hidup teman saya, namanya Magdalena Manek. Mungkin Heski kenal, ada Tante Magda. Ya. Itu dia saksi mata. Karena dia bilang begini, buat apa sih jalan kaki jauh-jauh? Cuma mau lihat pesawat. Cuma mau lihat orang bule. Dia bilang begitu. Tapi saya senang sekali, saya cuma lihat aja dari apa, pagar. Orang-orang bule, terus pesawat. Tuhan, saya pingin naik pesawat Tuhan. Saya pingin terbang, saya pingin pergi. Melihat negara-negara yang Engkau ciptakan. Itu mimpi saya. Dan saya rajin belajar bahasa Inggris. Walaupun yes, no. I understand, you understand. Ya, itulah saya punya mimpi. Saya taruh mimpi saya di tangan Tuhan. Selebihnya Tuhan yang atur. Dan saya hanya setia di dalam saya melayani. Saya setia beribadah. Saya setia berdoa. Karena di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, itu adalah tempat saya mencurahkan segala isi hati. Saya menangis. Saya bisa tertawa. Dan saya menemukan kedamaian di dalam rumah Tuhan. Karena Dia yang membalut semua luka-luka di hati. Walaupun mami saya sebagai orang tua single parent, tetapi ada Bapa di sorga yang selalu menyertai kehidupan saya. Dan hubungan saya dengan Bapa di sorga sangat dekat. Sehingga ada waktu masa-masa gersang dalam hidup saya tidak merasakan Dia. Saya menangis, Tuhan jangan tinggalkan saya. Karena saya tidak mampu tanpa Engkau. Saya tidak mampu Tuhan berjalan tanpa Yesus. Dan Roh Kudus selalu pegang hidup saya. Itu pengalaman saya untuk mencapai suatu cita-cita. Tapi belum, masih ada lagi. Belum, masih nanti. Nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara kita. Kita akan berjumpa kembali di